Halo, apa kabar kalian? Semoga yang baru diputusin pacarnya bisa langsung ketemu sama jodohnya. Kali ini Dul akan menceritakan sebuah film kolosal pada masa Kekaisaran Romawi yang sudah cukup terkenal. Bergenre laga, petualangan, fiksi sejarah, dan drama. Kisah tentang seorang jenderal yang begitu loyal kepada sang kaisar. Namun ketika sang kaisar wafat dan digantikan oleh putranya, sang jenderal malah memberontak dengan tidak mengakui kekuasaan kaisar yang baru. Karena hal itu, keluarganya dihabisi dan sang jenderal pun menuntut balas atas kematian anak dan istrinya. Lalu balas dendam seperti apa yang akan diberikan sang jenderal kepada kaisar Roma tersebut? Simak kisahnya berikut ini. Pada tahun 180 Masehi, Maximus, seorang jenderal Romawi di bawah kekaisaran Caesar Roma bernama Marcus Aurelius. Kombinasi tangan dingin sang kaisar dan ketangguhan Maximus telah berhasil untuk menguasai lebih dari seperempat daratan di dunia. Dan kini perang melawan suku barbar Jerman telah sampai pada titik akhir. Maximus meminta sahabatnya, Quintus, untuk menyerang mereka sesuai dengan aba-abanya. Sementara ia akan pergi ke barisan belakang untuk mengobarkan semangat para pasukan. Dan perang pun dimulai. Sekali lagi, pasukan Romawi berhasil menaklukkan musuh-musuh mereka. Caesar mendatangi Maximus dan menaruh hormat atas kemenangan yang diraihnya. Para prajurit sangat menghormati Maximus sebagai jenderal perang yang tangguh. Di saat yang sama, sang pangeran Roma, Commodus, datang. Tetapi tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan, tidak ada kejayaan tanpa pengabdian. Meskipun mereka mendapatkan kemenangan itu, Maximus harus kehilangan ribuan prajuritnya. Pangeran Commodus meminta Maximus untuk mengabdi kepadanya saat ia nanti menjadi Caesar menggantikan ayahnya yang kini sudah bau tanah. Tapi Maximus hanya mengatakan padanya bahwa ia akan selalu melayani Roma dan ingin pulang setelah perang itu untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Yang berarti Maximus menolak permintaan Commodus secara halus. Pagi harinya giliran Caesar yang mengajaknya untuk berbicara empat mata. Dia meminta Maximus untuk menggantikan posisinya sebagai Caesar sepeninggalnya nanti. Tentu Maximus terkejut mendengar hal itu. Sama halnya seperti yang ia ucapkan kepada Commodus. Ia mengatakan kepada Caesar bahwa ia hanya ingin pensiun dan pulang untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Caesar sendiri tidak menginginkan Commodus menjadi penerusnya, karena dia tidak tahu bagaimana caranya memimpin sebuah negeri. Setelah mendengar penjelasan dan keresahan Caesar, akhirnya Maximus mengatakan bahwa ia akan memikirkan hal tersebut. Commodus datang menemui ayahnya. Kemudian Caesar memberitahu padanya bahwa Commodus tidak akan menjadi penerusnya, melainkan Maximus. Mendengar hal itu, Commodus tampak kecewa dengan keputusan ayahnya. Karena tersulut emosi dan amarah yang mengerubungi dirinya, akhirnya dia pun membunuh ayahnya sendiri. Quintus segera mendatangi Maximus lalu memberitahukan jika Caesar telah wafat. Commodus memproklamirkan dirinya sebagai Caesar yang baru, tetapi Maximus lebih memilih untuk mengabaikannya. Akibat hal itu, Caesar menyuruh Quintus untuk menangkap Maximus kemudian mengeksekusinya. Dan dia juga akan menghukum mati istri dan anaknya. Hari berikutnya, Maximus dibawa ke sebuah hutan dan akan dieksekusi karena telah berani menentang Caesar. Sebelum eksekusi dimulai, Maximus berhasil memanfaatkan kelengahan para prajurit yang membawanya. Maximus dapat lepas dari eksekusi tersebut dan berhasil melarikan diri. Kemudian ia pergi melalui pegunungan dan mengarah ke satu tujuan, yaitu rumahnya. Karena terluka dan kelelahan, ia hampir kehilangan kesadaran. Ia segera memacu kembali kudanya dengan cepat. Saat sampai di kediamannya, ia mendapati pemandangan yang mengenaskan. Para pelayan telah tewas dengan tubuh terpanggang. Namun, yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika Maximus mendapati jasad istri dan anaknya yang tewas dalam keadaan tersalib.
dan setengah matang. Ia begitu terpukul setelah melihat kondisi tubuh anak dan istrinya. Kemudian dia pingsan setelah menguburkan jasad keduanya. Tak lama sekelompok orang muncul dan membawanya. Ketika terbangun, ia sudah berada di dalam sebuah kandang. Lalu ia berkenalan dengan seorang pria berkulit hitam bernama Juba. Ternyata Maximus dibawa ke sebuah kota di provinsi Roma. Ia dijual sebagai seorang budak kepada pelatih gladiator bernama Proximo. Dan mulai saat itu, dia akan menjadikan Maximus sebagai seorang gladiator. Di tempat itu Maximus harus bertarung jika ingin bertahan hidup. Hari berikutnya, Maximus dan beberapa petarung lain dibawa ke sebuah arena pertarungan. Mereka dipaksa untuk membunuh satu sama lain. Pada akhirnya, hanya 3 orang dari mereka yang dapat bertahan hidup. Di ibu kota Roma, masyarakat dan para senator bersukacita untuk merayakan kepemimpinan Caesar yang baru. Ketika seorang anggota senat menanyakan solusi mengenai berbagai masalah yang ada di kota, Caesar malah menjawab, "Ya ndak tahu, kok tanya saya." Di tempat lain, Proximo memaksa Maximus untuk mengikuti sebuah turnamen, yang mana kali ini Maximus harus berjuang sendiri. Setelah mengalahkan semua lawannya, Maximus memenangkan pertarungan itu. Orang-orang mulai menyukainya. Maximus bertemu dengan Proximo yang memberitahu bahwa Caesar sedang merayakan 150 hari kematian ayahnya. Dia mengadakan sebuah turnamen di Colosseum. Karena hal itu, Proximo meminta Maximus untuk mengikuti turnamen tersebut sebagai gladiator. Beberapa hari kemudian, turnamen yang dimaksud telah dimulai. Maximus dan para gladiator yang lain telah sampai di Colosseum. Caesar berkata kepada adiknya, Lucilla, bahwa dia akan membubarkan para anggota senat karena tidak sesuai dengan prinsipnya. Kemudian secara diam-diam, Lucilla bertemu dengan 2 orang anggota senat dan mengatakan kepada mereka mengenai rencana Caesar tersebut. Lucilla dan beberapa anggota senat tidak menyukai kepemimpinan Commodus dan berencana untuk berkhianat. Pagi itu Maximus dan para budak yang lain dibawa ke Colosseum untuk bertarung. Lucius, putra dari Lucilla, datang menyapanya. Tapi dia tidak mengetahui bahwa Maximus dulunya adalah seorang jenderal Roma. Setelah itu Maximus turun ke bawah arena untuk mengambil beberapa perlengkapan bertarung. Maximus berada pada barisan paling belakang saat mereka memasuki arena Colosseum. Suara genderam dan trompet menandai jika Caesar telah memasuki arena. MC Colosseum memperkenalkan mereka sebagai orang barbar kepada para penonton. Tak lama kemudian, ia menyambut kedatangan lawan yang harus mereka hadapi. Maximus memerintahkan kepada orang-orang itu untuk bekerja sama jika ingin selamat. Lalu setelah itu, setelah pertarungan selesai, seorang pengawal mengatakan bahwa Caesar ingin bertemu dengan Maximus. Maximus berniat untuk membalas dendam kepadanya saat itu juga. Namun kemunculan Lucius yang secara tak terduga membuatnya ragu untuk melakukannya. Hal itu karena ia teringat akan putranya. Karena memakai topeng, Caesar ingin melihat wajah Maximus dan mengungkap jati dirinya yang sesungguhnya. Dan ketika Maximus berbalik, Maximus mengatakan kepada Caesar bahwa ia berniat untuk membalas dendam kepadanya. Saat itu juga sebenarnya ia akan dieksekusi karena telah berani menentang Caesar. Namun sorak-sorai penonton karena menyukai Maximus memaksa Caesar untuk membatalkan eksekusinya, agar ia tetap mempertahankan elektabilitasnya di mata masyarakat. Lalu mereka kembali ke bawah arena. Saat itu para penonton mulai menggaungkan nama Maximus. Malam harinya, pengawal meminta Maximus untuk mengikuti mereka. Ternyata putri Lucilla yang ingin bertemu dengannya. Dia mengatakan bahwa hampir seluruh anggota senat tidak menyukai Caesar, dan dia meminta Maximus untuk membantunya menyingkirkan Caesar. Tapi Maximus tidak mempercayai ucapannya dan akan melakukan semuanya sesuai yang ia inginkan. Caesar menghukum mati 2 orang prajurit anak buah Quintus karena dianggap memberikan berita hoaks atas peristiwa kaburnya Maximus, dengan mengatakan
bahwa Maximus telah tewas. Maximus dan para budak lainnya saling berbagi cerita tentang masa lalu mereka sebelum kembali bertarung di Kolosium. Caesar mencoba untuk mengambil hati rakyatnya dengan membagi-bagikan sembako kepada mereka, tapi dengan wajah yang tersenyum, bukan cemberut. Caesar juga mempersembahkan sang jawara Kolosium yang belum pernah terkalahkan sebelumnya sebagai lawan tanding Maximus. Kemudian ia memasuki arena diikuti oleh tepuk kaki yang meriah dari para penonton. Dan seperti biasa, Maximus melakukan sedikit ritual sebelum memulai pertarungan. Kali ini pertarungannya sedikit berbeda, karena Caesar sengaja menempatkan beberapa ekor kucing agar Maximus tidak leluasa bergerak. Tujuannya tentu saja, Caesar ingin Maximus tewas di tangan gladiator itu, atau tewas diterkam si kucing. Namun usaha Caesar itu tidak membuahkan hasil karena Maximus dapat mengalahkan gladiator itu. Caesar memerintah untuk menghabisinya, tapi Maximus memilih untuk mengampuninya. Sekali lagi, Maximus menunjukkan kalau ia tidak ingin patuh kepada Caesar Commodus. Kemudian ia menemui Maximus kembali. Rupanya dia hanya ingin mengolok-olok kematian istri dan anaknya. Maximus pun membalas dengan mengatakan bahwa masa untuk menghormati dirinya juga akan segera berakhir. Di luar Kolosium, Maximus bertemu kembali dengan mantan prajuritnya, Cicero, dan dia menitipkan sesuatu kepada Maximus. Ternyata dia memberikan mainan kayu yang mengingatkannya kepada istri dan anaknya. Sore harinya Maximus bertemu kembali dengan Cicero dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Maximus menyuruhnya untuk menyampaikan pesan kepada sang putri. Malam harinya, Maximus bertemu dengan Senator Gracchus dan Putri Lucilla. Maximus menawarkan kepada Gracchus untuk membebaskannya dari Roma agar Maximus bisa menemui 5.000 prajuritnya. Lalu setelah itu, Maximus akan melakukan kudeta dan menghabisi Caesar. Senator Gracchus menerima tawaran itu. Maximus meminta Proximo melepas statusnya sebagai budak agar ia bisa menjalankan rencananya. Tapi dia menolak karena dia merasa tidak mempunyai kepentingan untuk hal itu. Saat malam hari, Putri datang untuk memberitahu bahwa Gracchus telah ditangkap oleh Caesar. Dan dia menyuruh Maximus untuk segera keluar dari Roma malam itu juga. Caesar mengetahui semua yang sedang direncanakan oleh sang putri. Oleh karena itu, dia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap dan menghabisi anggota senat yang melawan, dan menangkap Maximus. Proximo akhirnya berubah pikiran dan membebaskan Maximus. Sementara ia dan para budak yang lain menahan para prajurit itu agar Maximus bisa melarikan diri. Maximus berhasil kabur lewat terowongan bawah tanah, dan sesuai rencana mereka, Cicero telah menunggu kedatangannya. Tetapi, kemudian Cicero terbunuh karena telah masuk dalam jebakan Caesar, dan Maximus ditangkap oleh para prajurit. Caesar akan mengampuni sang putri atau adiknya sendiri atas pengkhianatannya, jika ia mau menikah dengannya dan memiliki ahli waris darah murni dari hubungan sedarah mereka. Caesar mendatangi Maximus dan mengatakan mengenai metamorfosis dirinya, yang dahulu adalah jenderal, lalu menjadi budak, budak menjadi gladiator, dan gladiator yang menentang kaisar. Caesar merasa kepopuleran dirinya telah kalah dari Maximus. Karena itu, demi mendapatkan kembali hati rakyatnya, ia berniat untuk melawan Maximus di atas arena sebagai gladiator. Tapi Caesar tahu dia tidak mungkin bisa menang melawan Maximus. Oleh karena itu, dia melakukan cara kotor dengan menusuk tubuh Maximus tepat di ulu hatinya. Kemudian mereka memasuki arena seperti memasuki panggung konser acara ulang tahun stasiun TV. Meski tubuhnya sempoyongan, Maximus masih mampu untuk mengimbangi perlawanan Caesar. Saat Caesar telah terpojok, Quintus menolak untuk memberikan pedang kepadanya. Lalu ia menggunakan belati yang disimpan di balik pelindung tangannya. Maximus berhasil membalikkan perlawanan dan menusukkan belati milik Caesar ke tenggorokannya sendiri. Caesar pun tewas terkapar. Dengan langkah yang berat, Maximus seperti sedang melihat pintu gerbang surga. Sayup-sayup Maximus mendengar suara Quintus yang memanggil namanya. Kemudian Maximus menyampaikan wasiat terakhir Caesar Aurelius yang ingin menata kembali kota Roma. Maximus yang mulai kehilangan kesadaran tidak lagi kuat menopang tubuhnya. Sang putri menghampirinya dan menemani di saat terakhir.
Maximus pergi dengan tenang untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Ia telah berjuang sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang jenderal, dan berpulang sebagai seorang gladiator.